Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء وأن يجعلنا من الذين أنعم الله عليهم وأن يجعلنا من الذين إذا أذنب استغفر إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman dan Islam merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nikmat kesehatan sehingga kita bisa duduk di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Belum doa, Bu. Kemudian tentunya nikmat-nikmat ini sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ketika kita duduk di majelis ini sebagai bukti kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, ridha kepada kita. Salawat dan salam selalu dan senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah. Baik para hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan tafsir Al-Quran dan sekarang ini kita akan bahas tafsir surah Asy-Syams. Betul ya? Asy-Syams. Ya. Surah Asy-Syams. Kenapa dinamakan surah Asy-Syams? Karena pada kalimat pertama atau pada ungkapan pertama di surah ini adalah disebutkan kalimat Asy-Syams. Surah ini termasuk surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijrah. Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama bersumpah dengan berbagai macam makhluknya yang menunjukkan kebesaran makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wa duhaha, dan sinarnya pada waktu duha. Demi matahari dan sinarnya pada waktu duha. Iya.
Pertama, Allah bersumpah dengan matahari, makhluk terbesar yang setiap hari kita lihat. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita rasakan nikmatnya matahari ini. Salah satu makhluk yang sangat besar. Allah bersumpah dengan matahari yang menunjukkan bahwa matahari ini memiliki peran yang luar biasa dalam kehidupan. Dengan sinar mataharilah atau melalui sinar mataharilah Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan berbagai macam tanaman yang dibutuhkan oleh kita. Lewat proses, dalam istilah biologi itu apa? Fotosintesis. Ya, fotosintesis, di mana terjadinya adalah lewat sinar matahari. Kehidupan berjalan dengan sinar matahari, manusia bisa beraktivitas, karena dengan sinar matahari dunia menjadi terang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memunculkan matahari setiap hari 12 jam. Dalam waktu 12 jam manusia diberikan nikmat adanya sinar matahari. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia bisa beraktivitas. Rata-rata manusia beraktivitas di siang hari. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu berpagi-pagi, beraktivitas. Kullun nasi yaghdu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang hari itu sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Kehidupan itu dimulai di pagi hari. Kalau kita perhatikan, manusia mau yang muslim, mau yang kafir, mau yang gak punya agama, semuanya beraktivitas, hampir semuanya beraktivitas di pagi hari, kecuali orang-orang yang aktivitasnya di malam hari. Seperti misalkan satpam yang berjaga di malam hari, dokter yang berjaga di malam hari, perawat yang berjaga di malam hari, ya, yang kebetulan shift pagi dan shift malam. Tapi itu sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja di malam hari. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari ini sebagai indikator aktivitas manusia dengan munculnya matahari. Maka peran matahari ini luar biasa sekali dalam kehidupan. Dan subhanallah, makhluk yang begitu besar ini disebutkan oleh ahli fisika memiliki panas yang sangat luar biasa sekali. Berapa juta derajat gitu ya, panasnya matahari ini. Dan jaraknya begitu jauh dari bumi. Tetapi sinarnya dengan jarak yang jauh ini, subhanallah, manusia bisa menikmati sinarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sinarnya juga. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Ini sebagai isyarat. Ya. Sebagai isyarat bahwa matahari itu bermanfaat karena memang sinarnya yang menyinari itu, yang memiliki manfaat yang luar biasa sekali. Makanya Allah mengisyaratkan waduhaha dan sinarnya di waktu duha. Waktu duha itu waktu yang muncul atau waktu pagi yang dimulai ketika itu ketika matahari mulai naik ke atas setinggi tombak
itu sudah mulai masuk waktu duha. Puncak waktu duha itu sekitar jam 9, jam 10, jam 11. Sinar matahari di situ merupakan sinar terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk alam ini. Makanya dokter-dokter menyarankan kalau berjemur, berjemurlah di jam-jam itu. Jam 8, 9, 10. Karena ketika itu ada cahaya, ya, disebutkan bahwa manusia ketika itu matahari mengandung cahaya inframerah, katanya begitu ya, yang bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit pada otot-otot. Juga ultraviolet yang berfungsi sebagai vitamin D, ya, memberikan vitamin D yang ada pada kulit manusia yang berfungsi sebagai fitokatalis yang mempercepat perubahan vitamin D. Tengarti saya. Ini di sini tulisannya begitu ya, di tafsir Kemenang. Apa itu fitokatalis? Pokoknya intinya ini bermanfaat ini ya. Ada vitamin D. Ya mungkin yang dokter di sini bisa nerangin itu apa itu. Tetapi ketika kita Covid ya, disuruh gitu ya, disuruh untuk berjemur. Hampir rata-rata orang pas zaman Covid buka bajunya berjemur aja di depan rumahnya biar nggak kena Covid. Subhanallah, seorang bayi yang baru lahir ya ketika disaranin untuk berjemur agar tidak terkena penyakit kuning atau apa katanya. Begitu. Berjemur katanya. Subhanallah, dan berjemurnya di waktu duha itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah waduhaha, dan cahayanya di waktu duha. Ini enggak main-main berarti. Makanya para hadirin, sebenarnya perlu ada tradisi berjemur, ya. Tradisi berjemur ini perlu memang bukan tradisi ya, harus ada gaya hidup sehat, itu berjemur di waktu duha. Subhanallah. Ya, tapi yang kebanyakan mempraktekkan para turis-turis itu. Ya. Pagi-pagi berjemur, sore-sore berjemur. Gitu ya. Nah, kita pun sebenarnya bisa gitu ya, di sela-sela kita mungkin bekerja, berjemur nih di mana? Ya, di dalam gedung nggak mungkin juga berjemur. Nah, tapi memang subhanallah, ini cahaya matahari di waktu ini cahaya terbaik. Nah, kemudian ketika Allah bersumpah pada cahayanya di waktu duha, kita pun disarankan untuk banyak-banyak berzikir ketika itu. Berzikir karena ketika itu Allah tengah memberikan nikmatnya yang luar biasa. Cahaya pagi, nikmat luar biasa. Kita disarankan untuk berzikir minimal 2 rakaat salat duha sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memberikan nikmat yang luar biasa di waktu itu. Makanya kita dianjurkan untuk melakukan salat duha minimal 2 rakaat. Wal qamari idza talaha. Kemudian Allah bersumpah demi bulan apabila talaha mengiringinya. Mengiringinya maksudnya adalah mengganti tugas matahari. Jadi setelah matahari dalam kurun waktu 12 jam terbenam, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan matahari itu dengan bulan sebagai bulan itu dikatakan tugasnya mengiringi bumi setelah matahari itu terbenam. Dan subhanallah, bulan muncul dalam bentuk berbagai macam bentuk. Ada bulan sabit, ada bulan yang sempurna, itu bulan purnama, kemudian balik lagi ke bulan sabit lagi. Ya, jika tidak tertutup oleh awan. Dan bulan ini
ya, juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, mengiringi atau memberikan cahaya, walaupun bulan sebenarnya dia tidak ini ya, apa, bukan sumber cahaya ya, karena sumber cahaya itu tetap matahari, ya. Dia hanya menerima cahaya dari matahari. Tetapi subhanallah, dengan cahayanya itu malam menjadi indah, ya. Malam menjadi terang. Kadang-kadang Allah hiasi malam ini dengan berbagai macam bintang-bintang, sehingga manusia dengan bulan itu, dengan sinar bulan itu bisa beraktivitas, terutama yang berada di lautan, yang tengah berada di lautan. Wasyams, ya, wan nujum musakharatun bi amrihi. Matahari dan bintang-bintang mereka semuanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua makhluk yang begitu besar sekali, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam dalam ayat, ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kepada makhluk-makhluk yang besar ini amanah. Langit, bumi, ya, gunung, matahari, bulan, kami berikan mereka amanah, tapi mereka enggak mau. Tapi mereka tidak mau. Mereka takut tidak bisa mengemban amanah itu. Kami tawarkan kepada manusia, manusia mau. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Artinya makhluk-makhluk yang besar ini, ya, mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan yang senantiasa mengiringi matahari. Yang senantiasa mengiringi matahari. Bedanya kalau berawan berarti nggak kelihatan. Sebenarnya ada bulan. Ketika cerah gitu ya, tidak tertutup awan, maka bulan terlihat dengan jelas. Sangat terlihat dengan jelas sekali. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Kemudian Allah bersumpah wal laili idza yaghshaha, bersumpah dengan siang dan malam. Wan nahari idza jallaha, demi siang saat menampakkannya, dan demi malam saat menutupnya. Subhanallah. Allah bersumpah dengan siang dan malam. Ya. Demi siang saat menampakkannya, maksudnya menampakkan matahari. Ya. Demi malam saat menutupnya, maksudnya menutup matahari, yaitu menyembunyikan matahari. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, ya, tentang sistem perputaran antara bulan dan bumi, ya, terhadap matahari sebagai tanda apa? Tanda waktu bagi manusia. Jadi manusia itu bisa menentukan waktu dengan adanya tanda siang dan malam itu. Zaman dulu seperti itu. Ya. Perputaran bumi terhadap matahari, ya, perputaran bumi terhadap matahari maka menandakan sistem penanda waktu yang berporos pada matahari, yaitu syamsiyah. Ya, syamsiyah. Sedangkan perputaran bulan terhadap bumi, perputaran bulan terhadap bumi menimbulkan penanda waktu qamariyah. Ya. Ini luar biasa. Makanya ada sistem waktu syamsiyah, ada sistem waktu qamariyah. Kalau kita belajar tentang ilmu yang terkait dengan ini,
Kita mengenal dua, asy-syamsiyah dan qamariyah. Ya, manusia belajar dari ayat ini, muncullah berbagai macam sistem penanda waktu. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Allah pun bersumpah dengan siang. Ini waktu siang. Ya. Di mana waktu ini tadi kita katakan waktu di mana Allah menguatkan berbagai macam struktur fisik manusia. Ya. Dan hampir semua manusia beraktivitas di siang hari. Malam Allah melemahkan struktur fisik manusia. Maksudnya di malam hari itu manusia sudah mulai merasakan apa? Kantuk. Ya, jam-jam 9, jam 10 mulai terasa kantuk. Kadang-kadang tidur langsung. Ya. Bangun-bangun jam subuh misalkan seperti itu. Allah tidurkan manusia di malam hari. Allah bangunkan di siang hari. Subhanallah. Dan itu terus seperti itu. Ya. Wal qamari idza tala wal laili idza yaghshaha. Kemudian Allah bersumpah was samai wama banaha. Ya. Demi langit dan pembuatannya. Maksudnya dan penciptaannya. Masya Allah. Langit yang luar biasa, standby terus di atas kita, tidak pernah ada cacat kita lihat, ya, selalu tanpa atap Allah ciptakan, ya, dan dari langit itu muncul berbagai macam rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Air hujan munculnya dari langit, matahari muncul bertempat di langit. Allah jadikan langit ini sebagai tempat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai penunjang kehidupan manusia. Subhanallah, ini ciptaan Allah yang begitu luar biasa sekali. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistem kehidupan ini sangat sempurna sekali. Tidak ada cacatnya. Cina sekarang lagi nyoba untuk buat matahari buatan. Sok baik, silakan. Ya. Bikin tuh matahari buatan made in China. Ya, gimana kita lihat saja. Ya, lagi mencoba untuk buat matahari buatan. Ya, negara-negara lain coba untuk buat matahari buatan, tapi subhanallah, matahari buatan Allah dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang nggak pernah diservis. Nggak ada matahari diservis tuh, nggak ada. Ya, selalu muncul di pagi hari, terbenam di malam hari. Sudah itu. Subhanallah. Tidak dari dulu itu aja sudah. Ya, tidak pernah ada ya maintenance, perbaikan matahari. Cahayanya agak redup-redup ini. Enggak pernah ada. Silakan. Ya, mau membuat makhluk yang sama dengan ciptaan Allah, silakan. Tentunya ya buatan matahari buatan Cina, ya buatan manusia tidak sempurna, bisa jadi sebulan nanti mati dulu, ya masuk ke servis dulu, bisa jadi, ya. Naam, was samai wa ma banaha, dan langit, ya, dan penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini sebagai tempat semua makhluknya. Dan ini kita lihat subhanallah, langit yang ya kadang-kadang Allah pun memerintahkan kita untuk memperhatikan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan coba, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak pernah ya langit itu retak, itu ya, sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat makhluk-makhluk ini berbenturan atau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit, matahari, idza syamsu kuwirat, matahari digulung,
dihilangkan cahayanya, dilempar ke lautan. Matahari nanti ketika di hari kiamat cahayanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digulung, cukup digulung oleh Allah, dilempar ke lautan, dihancurkan. Ya. Langit disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Allah buka langit-langit itu. Allah buka, maksudnya Allah hancurkan langit-langit itu, nanti kamu melihat abwaba, ada retakan-retakan. Abwaba seperti pintu, wa futihatis sama. Begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk ini akan hancur di hari kiamat, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Was sama'i wa ma banaha. Kemudian Allah bersumpah dengan bumi sebagai tempat berpijaknya manusia. Wal ardi wa ma tahaha, serta penghamparannya. Bumi ini dijadikan sebagai firash, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, kan begitu ya. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini firash. Firash itu dalam bahasa Arab permadani atau kasur yang sangat nyaman untuk ditiduri. Firash namanya. Allah ibaratkan bumi ini firash. Kenapa? Karena manusia merasa nyaman untuk tinggal di muka bumi ini. Subhanallah. Allah hamparkan bumi ini. Dan Allah jadikan bumi ini sebagai tempat tinggal manusia. Udaranya cocok, ya. Tanam-tanamannya, makanannya, semuanya ada, komplit, Pak. Subhanallah. Allah jadikan bumi ini nyaman bagi manusia. Makanya jarang manusia yang tidak merasa nyaman tinggal di bumi. Semuanya bisa tinggal di sini, tinggal di muka bumi ini, ya, kecuali orang-orang yang tengah kelilit utang, misalkan ya, ketipu orang gitu kan, bumi terasa sempit gitu kan, atau ketagih-tagih, itu bumi terasa sempit itu, ya, hidup terasa sempit gitu, ya. Tetapi subhanallah, ya, bumi ini terasa nyaman. Apalagi bumi ini Allah jadikan, ya, di beberapa tempat bumi ada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tempat yang sangat nyaman, ya, seperti Mekah dan Madinah. Itu tempat di mana hati orang selalu cenderung ke situ. Tempat yang nyaman sekali, Mekah, Madinah. Apa pemandangannya, apa sih Mekah, Madinah gitu ya? Nyaman sekali. Subhanallah. Kemudian di mana lagi? Di Palestina, di Masjid Al-Aqsa, 3 tempat ini. Tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang menyebar di seluruh muka bumi ini. Itu tempat ternyaman masjid itu, Pak. Ya. Kadang-kadang lihat musola, ya. Musola udah reot apa, tapi kalau sudah masuk itu rasanya apa? Nyaman begitu. Masuknya nyaman. Begitu. Jadi apalagi masjid yang seperti ini, Masya Allah, nyaman sekali, Pak. Ya. Masjid yang kita sendiri buatnya begitu nyaman, masuknya lebih nyaman lagi. Nah, dan di bumi ini manusia beraktivitas, dan bumi itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila nanti bumi digoncangkan dengan goncangan yang luar biasa. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi nanti mengeluarkan apa, semua isi yang ada di muka, yang ada di perutnya. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbar. Pada hari itu bumi bercerita tentang beritanya. Ngapain aja manusia, ngapain aja kita, bumi akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Ya, semakin banyak kita melakukan kebaikan, maka di muka bumi ini, ya, dia akan bercerita. Ya, oh di sini si fulan berinfak. Oh di sini si fulan sujud. Oh di sini si fulan berzikir. Oh di sini si fulan menolong orang. Ya, itu semua akan bercerita di mana tempat di mana dia berbuat baik. Ya, makanya
memang dianjurkan ketika sholat sunnah itu berbeda tempat dengan sholat wajib, agar dua-duanya bisa menjadi saksi. Jadi setelah sholat wajib mau sholat sunnah geser dikit, ya, agar keduanya itu bisa menjadi saksi atas kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kebaikan, keburukan pun sama. Oh, si fulan di kantornya korupsi. Nah, itu nanti bumi tempat dia korupsi akan menjadi saksi. Oh, si fulan nipu. Ya, nipu orang lain. Ya, akan menjadi saksi. Oh, si fulan demikian. Semua akan menjadi saksi. Ya, bumi itu yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nah, wal ardi wama tohaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa. Wa nafsi wama sawwaha. Ya. Allah bersumpah, ya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ini sumpah Allah yang terakhir pada surah ini adalah Allah bersumpah dengan jiwa. Allah ciptakan roh, ya, jiwa, ya, masuk yang menjadikan jasad ini hidup. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan jiwa, ya. Jiwa itu kondisi apa Pak ya? Sebentar. Manusia itu punya fisik, ya Pak, dan juga psikis mungkin ya, punya jiwa. Ya. Setiap manusia itu, subhanallah, tidak sama antara satu manusia dengan manusia yang lain. Ya kan? Jangankan sifatnya gitu ya Pak. Ininya saja Pak, apa namanya Pak? Ini sidik jari ya. Sidik jari saja nggak ada yang sama. Subhanallah, sidik jari itu nggak ada yang sama. Ya, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah mampu untuk menyamakan sidik jari, tapi tidak ada manusia yang sama sidik jarinya. Makanya polisi-polisi kalau mau ngecek orang yang melakukan ini, lihat sidik jarinya. Nanti kedeteksi, oh si fulan ini mah, iya, begitu. Tidak ada yang sama. Nah, Allah menciptakan dua fisik, dua kesempurnaan fisik pada manusia dan jiwa, kesempurnaan jiwa pada manusia. Jiwa ini adalah sifat, lebih kepada apa? Sifat kondisi psikis yang ada pada manusia. Allah ciptakan dua kecenderungan. Manusia selalu punya dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecenderungan untuk berbuat fujur, ya, kecenderungan untuk berbuat takwa. Fujur dosa, takwa taat. Manusia selalu punya dua kecenderungan itu. Dan manusia dalam aktivitasnya nggak akan lebih dari situ. Ada orang yang sifat dosanya lebih dominan, ada orang yang sifat takwanya lebih dominan. Ya, dosanya lebih dominan berarti ya potensi takwanya itu ketutup. Ya, hidupnya penuh dengan dosa. Ya, ada orang yang potensi takwanya kuat. Ya. Sifat fujurnya ini ketutup. Jadi manusia punya dua potensi. Potensi untuk berbuat baik, potensi untuk berbuat buruk. Udah itu aja. Kita ini punya dua potensi, semua kita. Ya. Potensi kebaikan dan potensi keburukan. Ini jiwa manusia. Qad aflaha man zakkaha. Nah, ini ya, tentunya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Orang yang berusaha mengajak jiwa itu kepada potensi kebaikan, sungguh beruntung. Ya.
menyucikan jiwa, membersihkan jiwa dari berbagai macam penyakit-penyakit gitu ya. Ketika ada orang yang berupaya untuk melakukannya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung dengan kebahagiaan di dunia, beruntung dengan kebahagiaan di akhirat. Orang-orang yang berupaya untuk menyucikan jiwa. Ya, karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Dan ketika seseorang berupaya untuk menyucikan jiwa, otomatis imannya akan bertambah. Otomatis potensi keburukannya akan tertutup atau akan berkurang minimal. Sehingga dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celakalah ya orang yang mengotorinya. Ini pesan dari sekian sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bumi. Kemudian Allah ceritakan tentang jiwa yang menunjukkan betapa penting sekali kita menyucikan jiwa. Tazkiyatu an-nafs. Menyucikan jiwa itu penting. Makanya tugas utama para rasul adalah untuk menyucikan jiwa. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak tempat, ya, wa rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah kepada kami seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Engkau ya Allah dan membersihkan jiwa manusia. Jadi tugas utama para rasul adalah membersihkan hati, jiwa, sehingga manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat di sini kalimat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa, dan celakalah orang-orang yang mengotorinya. Jadi yang membuat jiwa itu bersih siapa? Ya kita sendiri. Yang membuat jiwa kotor itu siapa? Ya kita sendiri. Apa saja perkara-perkara yang membuat jiwa bersih dan apa saja perkara-perkara yang membuat jiwa itu kotor, jelas. Ketika seseorang berupaya untuk taat kepada Allah, ketika seseorang berupaya untuk mendekati Allah dengan berbagai macam ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan jiwanya atau jiwanya akan bersih. Berbeda ketika seseorang berupaya untuk ketika seseorang senantiasa kental atau erat dengan berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam dosa, setiap harinya dosa, maka jiwanya akan kotor. Dia seperti menggoreskan noktah hitam di hatinya. Setiap kali berbuat dosa ada lagi noktah, terus sampai pada puncaknya tertutup hatinya dan jiwanya itu. Ya, maka hatinya itu berkarat, tertutup, dia tidak bisa melihat kebenaran. Dia tidak bisa terhijabi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosanya luar biasa di luar. Makanya ada satu pertanyaan, Ustaz, kenapa kita tidak berat ya dalam sholat itu kurang khusyuk gitu ya? Kenapa? Ketika sholat kok susah sekali kita khusyuk, padahal kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya apa? Allah Maha Besar, yang lain nggak ada apa-apanya. Sebagai tanda kalau ini penting, sholat ini penting, kita menghadap Allah. Jangan mikir yang lain-lain. Allah Maha Besar. Urusan ini sangat besar sekali. Tapi kenapa di sholat yang besar bukan Allah? Iya kan? Yang besar urusan-urusan dunia. Apa aja dipikirin kan ketika sholat?
ya, macam-macam kan, urusan keluarga, urusan bisnis, urusan apa, justru dapatnya ketika sholat. Mikir, oh iya ya, lagi sholat itu, harusnya saya begini, oh iya nih, udah di sholat jo, coba, ya, nggak khusyuk. Kadang-kadang yang dipikirin yang lain, ya. Padahal kita pengen nggak Pak khusyuk dalam sholat? Ingin sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, berbahagialah orang-orang yang beriman dan khusyuk dalam sholatnya. Jawabannya simple Pak. Simple jawabannya. Karena hati kita ini di luar sholat sudah banyak tertutupi oleh berbagai macam dosa. Di luar sholat kita nggak ngebesarin Allah Subhanahu wa taala. Allah kecil di luar sholat. Banyak urusan-urusan agama ini tidak kita indahkan. Berapa banyak kita berpaling dari perkara-perkara agama. Kita tidak mengindahkan aturan-aturan, sehingga membuat hati kita kotor. Maka itu akan berefek kepada ibadah kita. Makanya jarang orang yang bermaksiat semangat ibadah, jarang Pak. Ya, orang yang bermaksiat tenggelam dalam kemaksiatan, narkoba apa semua gitu ya, mereka jarang yang sholat bahkan. Kenapa? Hatinya tertutupi. Kalaupun mereka sholat merasa berat, kalaupun ketika mereka sholat tidak akan pernah khusyuk. Maka jawabannya simple. Kalau kita tidak merasakan khusyuk dalam sholat kita, bisa jadi ini karena dosa-dosa kita di luar sholat. Bisa jadi Pak. Karena di luar sholat mungkin kita zalim sama orang, di luar sholat kita maksiat, di luar sholat kita mengkhianati istri kita. Istri subhanallah di rumah udah luar biasa, kitanya happy dengan siapa? Dengan pekerjaan maksudnya Pak. Ketika ketahuan istrinya bilang maaf saya khilaf, ya sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat khilaf lagi, ya. Demikian seperti itu bagaimana kita mau khusyuk dalam sholat, ya, bagaimana kita mau khusyuk dalam sholat. Makanya orang yang sholatnya khusyuk, ya, itu biasanya di luarnya dia bersih, di luarnya dia taat, di luarnya dia luar biasa Pak. Ya, dia menjadi orang yang benar-benar baik secara sosialnya baik, gitu ya, dekat dengan sesamanya, memperhatikan sesamanya, ya, banyak berzikir kepada Allah, takut kepada Allah di luarnya, maka sholatnya pun mudah. Makanya orang-orang Rasulullah SAW, orang yang hatinya paling bersih ketika sholat, senantiasa beliau menangis. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah melihat Rasulullah SAW sholat, dan kata Ali, saya mendengar suara di perut seperti suara apa ya? Ya, beliau terisak-isak gitu. Ketika sendirian gitu ya. Abu Bakar Siddiq ketika disuruh Rasulullah SAW menjadi imam dalam sholat, Aisyah, jangan ya Rasulullah, jangan. Abu Bakar itu ayah saya kalau sholat suka nangis. Seperti itu. Kenapa? Hatinya bersih. Semakin bersih hatinya, semakin mudah dia tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Ya. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kecelakaan di situ, celakalah orang yang mengotori hatinya. Akibatnya adalah dia akan tertutup dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan puncaknya disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian gimana? Summa bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, dan hati-hati mereka itu tertutupi, terkotori akibat perbuatan mereka, dan pada puncaknya ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Summa innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Dan pada puncaknya nanti di hari kiamat mereka terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu membuat hijab dengan Allah di dunia. Kita selalu membuat hijab dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka para hadirin a'azani Allah wa iyyakum, berbahagialah orang-orang yang ditegur oleh Allah.
Ya, kadang-kadang kita lupa Pak, ngurusin dunia, ditegur oleh Allah, digoncangkan oleh Allah. Ya, orang ketika mendapatkan goncangan, seharusnya dia sadar, ini adalah teguran untuk agar saya kembali kepada Allah. Harusnya dia sadar tuh Pak. Dan harusnya dia bersyukur, saya ya Allah digoncangkan sehingga saya taat, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga taat kepada Allah. Ya, kadang-kadang ada orang yang luar biasa, ya, dia naik ke atas, tiba-tiba ditegur oleh Allah, jadi tersangka KPK misalkan ya, lagi naik ke atas ditegur oleh Allah, jadi tersangka, terlibat apa semua, misalkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia dipenjara. Di situ dia bertobat kepada Allah, di situ dia memperbaiki diri. Masya Allah, keluar penjara, ayo kamu masuk partai lagi? Enggak, saya nggak mau masuk partai lagi, saya pengen ke masjid saja, ya, ngurus masjid aja. Nah, subhanallah, ya, dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah ditegur. Ya, berbahagialah orang-orang yang dengan teguran Allah dia membersihkan jiwanya. Kadang-kadang kita perlu kadang-kadang manusia itu baru sadar setelah ada Pak? Teguran. Oh iya, ini teguran dari Allah. Ya. Banyak, ada yang ditegur fisiknya, ada yang ditegur hartanya, kan begitu Pak. Ada yang ditegur jabatannya, begitu. Subhanallah. Ya. Siapa yang nabrak motor itu Pak? Siapa yang beritanya itu pegawai pajak itu Pak? Kan bapaknya nggak salah apa gitu ya? Salah apa gitu? Anak yang berbuat gitu kan? Ya, nggak ada salah apa-apa. Anak yang berbuat begitu. Subhanallah. Ini teguran mungkin dari Allah Subhanahu wa taala kepada si bapak ini agar dia memperbaiki dirinya. Oh ya Allah, ini teguran dari Allah. Dia nggak melakukan apa-apa. Anaknya yang berbuat, dia yang kena, dia yang diusut, dia yang dikorek-korek hartanya. Subhanallah, ini teguran dari Allah. Bisa jadi seperti itu Pak. Allah selalu punya cara untuk menegur manusia. Kenapa? Pada dasarnya Allah sayang sama kita. Ya, pada dasarnya Allah sayang sama orang-orang yang beriman. Allah ingin kita ini membersihkan jiwa kita. Makanya lewat teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait dengan musibah, manusia ada 3 tahap. Yang pertama, ya, sabar. Yang kedua ridha. Yang ketiga syukur. Ketika dapat musibah dia bersabar. Sabar itu menahan diri. Dia berat sebenarnya. Ya, duit udah beberapa bersusah payah dia kumpulkan, tiba-tiba ketipu orang. Pernah nggak Pak? Mengalami kayak gini nih Pak. Udah susah payah kita ngumpulin duit, ya, tiba-tiba ada orang menawarkan bisnis dan yang lain macam-macam, ketipu orang. Atau ketipu yang online itu Pak, telepon-telepon nggak jelas, Pak anaknya ada di kantor polisi. Wah, kita panik juga gitu. Ini Pak, Bapak transfer sekian Pak, nanti anaknya bisa lepas semua. Wah, pura-pura dia polisi semua. Begitu kita panik, transfer sekian puluh juta atau bahkan seratusan juta. Itu ada yang saya pernah ada cerita orang transfer 400 juta agar di lolos sekolah polisi itu, biar lolos katanya jadi polisi. Itu ada, ternyata penipuan. Ya, udah susah-susah gitu ya, udah susah-susah payah, tiba-tiba hilang begitu saja. Nyesek nggak Pak? Nyesek. Ya, seharusnya, ya ini kita ngomong kayak gini gampang ya, belum kalau yang ngerasain. Seharusnya itu dijadikan sebagai ajang kita bermuhasabah. Ini ada apa? Karena ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Kalau orang yang ridho, dia ridho, ini dari Allah. Ridho, sudah. Ridho ya Allah, ini ridho, ini dari Engkau. Engkau yang memberikan rezeki, Engkau yang mengambil rezeki, dan rezeki tidak akan pernah tertukar. Bagaimana caranya uang itu berpindah dari kita? Allah selalu punya cara kan?
Ada cara dibelikan sesuatu, ada cara hilang begitu saja, ada cara ditipu orang, ada cara diambil istri, bisa kan? Ya, makanya Pak, ya kalau cari istri itu jangan cari yang pintar mencari uang, gitu ya. Naruh di sini ketahuan, naruh di soto ketahuan, ya, pintar mencari uang. Selalu ada cara Allah ya mengambil rezeki kita, begitu. Itu ridho. Ada yang tahapan yang ketiga Pak, itu lebih keren lagi, syukur. Dia ketika digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti bapak itu tadi ya, yang tiba-tiba digoncangkan itu ya, tidak hanya hartanya, tentunya keluarganya disorot apa semua, ya. Seandainya dia imannya kuat, dia bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau mengingatkan saya, Engkau sayang sama saya, ya kan? Ini saatnya saya kembali kepada Engkau, hijrah kepada Engkau, bersyukur bahwa segala sesuatunya itu Pak, kita ini nggak berkuasa atas harta kita, gitu loh Pak. Kita nggak berkuasa atas semua yang kita miliki saat ini. Allah yang berkuasa, Allah maha mampu mencabut, memberikan kepada siapapun. Allah maha mampu. Maka orang kalau sudah berpikirnya seperti itu, dia bersyukur. Alhamdulillah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur. Ini adalah tanda bukti kasih sayangmu, kan begitu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau memang sudah suka sama seseorang, Allah uji dia. Nah, disitulah saatnya kita membersihkan jiwa kita. Ya, kadang-kadang ada satu momen di mana kita harus membersihkan jiwa. Tapi kadang-kadang orang kalau nggak dikasih kayak gitu, kalau nggak dikasih gajlugan gitu ya dalam hidupnya, kan gajlugan, tahu Pak gajlugan? Goncangan gitu ya, cobaan gitu ya. Itu kadang-kadang orang lempeng we terus udah gitu. Iya kan begitu kan Pak? Semakin tua semakin menjadi, nggak digoncangin susah banget gitu. Susah ininya manusia. Makanya surga itu ya dalam Al-Qur'an jelas ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kalian mengira akan masuk surga begitu saja? Gampang gitu masuk surga? Sementara belum Allah timpakan ujian seperti orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian massathumul ba'sa. Ba'sa itu kesempitan. Wad-dharra, kesulitan, wazulzilu, kegoncangan hidup. Luar biasa Pak. Kesulitan, kesempitan, kegoncangan hidup. Jadi nikmat itu biasanya didapatkan setelah seorang ya bersusah payah mengalami ujian kehidupan. Ini sudah sunnatullah Pak. Ya, Rasulullah SAW ujiannya kayak apa, para sahabatnya luar biasa ujian kehidupan. Ya, maka ketika seorang itu diuji oleh Allah, maka hendaknya kita sadar, oh ini Allah suka sama kita, Allah lagi perhatian sama kita, Allah lagi ingin kita naik level, ya maka kita bersyukur kepada Allah, tentunya ridho kepada semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang itu ujiannya macam-macam kan Pak. Ya, laki-laki biasanya ujian pada harta, iya kan? Diuji hartanya. Ada yang ketipu, ada yang macam-macam tuh biasa. Perempuan diuji oleh suaminya gitu ya. Ya biasanya gitu Pak. Ya, ujian terbesar wanita kan pada suaminya. Ya, ya karena suaminya mungkin hartanya banyak, begitu ya, kedudukannya luar biasa, lupa sama istrinya. Jadi ibu mau milih yang mana Bu? Kaya tapi jarang di rumah, biasa saja, atau miskin tapi suka di rumah, begitu ya. Kaya tapi suka di rumah katanya Ustaz. Iya. Ujian wanita itu pada suaminya biasanya.
Kenapa? Karena suami diberikan apa? Kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta. Ya kan? Ya, innal insana la yatgha ar-ra'ahus tagna. Manusia itu cenderung untuk berbuat salah, berbuat dosa kalau dirinya merasa kaya. Jadi kalau udah punya duit, masya Allah, ya, udah mulai mikir yang lain. Dulu belum punya apa-apa, Bu, sarung sama sajadah mana, Bu? Bapak mau ke masjid, nggak punya apa-apa, masya Allah, ngajinya luar biasa, Bu, bangun Bu, tahajud Bu. Tapi udah mulai punya apa-apa, masya Allah, semua udah punya, Bu, bapak mau ikut pilkada, wah sibuk, rapat sini, rapat sana, istri dicuekin, begitu kan, keluarga tidak diindahkan. Masih mending, ya, ada yang udah punya harta, Bu, bapak nambah lagi Bu. Ini berat ya bagi, ya. Mending kalau ngomong, kadang-kadang diam-diam, repot urusan. Tiba-tiba ada yang ketok pintu, bawa anak, siapa kata ibunya? Ada Pak ini saya. Waduh, udah terjadi perang Bratayuda. Iya, sudah Pandawa Kurawa, sudah itu perang luar biasa. Ujian perempuan ketika suaminya sukses, ya gitu ya. Itu makanya subhanallah, nggak akan ada orang yang nggak diuji oleh Allah. Semua ada ujiannya, Pak. Ya, semua ada ujiannya. Makanya, tapi luar biasa ketika mendapatkan ujian ini, sebesar apapun ujian, seharusnya ingat, ini kayaknya Allah pengen kita ini membersihkan jiwa kita. Jangan-jangan gara-gara dosa-dosa kita. Begitu. Ketika ada ujian jebret, ya, jangan-jangan ada dosa-dosa kita. Beberapa waktu yang lalu saya ada teman saya dapat musibah, Pak. Dia nggak salah apa-apa, Pak. Naik motor, dia ditabrak oleh motor anak muda itu, Pak. Yang kalau malam-malam trek-trekan itu ya. Dia di kiri ditabrak oleh motor, yang nabraknya itu jatuh langsung, ada mobil jeres gitu ya, meninggal. Tapi mobilnya lari, tersangka dia. Teman saya tersangka apa? Ya karena kecelakaan yang menimbulkan kehilangan jiwa, apanya, dibawa ke polisi. Subhanallah, ini seorang ustadz nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba jadi tersangka. Ketika dia ini, saya cuma bilang, jangan-jangan antum ada dosa yang atau apa, kesalahan sebelumnya, coba antum pikirkan apa, antum banyak istighfar di situ. Karena ujian itu luar biasa. Jangan salahkan yang lain, salahkan diri dulu, Pak. Ketika ada ujian, orang yang beriman itu langsung ngaca bahwa ini adalah dosa-dosa akibat dari apa? Bisa jadi langsung beristighfar. Ingat, oh iya saya dulunya demikian, beristighfar. Ada seperti itu. Ya. Orang kalau sudah mindsetnya seperti ini, dia langsung membersihkan jiwanya dengan beristighfar, dengan bertobat, begitu, dengan banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga hatinya semakin bersih. Dan ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ya sudah suruk ya. Ini yang saya sampaikan. Naam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayat-ayat berikutnya terkait dengan kisah kaum Samud, dan saya kira pesan utamanya sudah kita sampaikan pada ayat ini. Bulan depan sudah Ramadan ya, berarti pre ya, ya. Nanti pertemuan berikutnya berarti surah Al-Lail ya. Apakah mungkin setelah Id ya? Barakallahu fiik. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.